Kekerasan seksual itu sebuah kejahatan Yeah. yang harus ditindak dan dihukum setimpal pelakunya. RUU TPKS ini harus menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya DPR, tetapi masyarakat, akademisi, praktisi, NGO, dan lain-lain. Halo, jumpa lagi di siaran perspektif baru. Kalau biasanya Anda hanya mendengar suara saya atau suara host-host lainnya, kali ini saya tampil dengan wajah baru, dengan perspektif baru juga, yang akan tetap dengan tema-tema, topik-topik selama 1,5 jam ke depan, yang akan mencerahkan kita, membuat kita tahu banyak hal, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan dan mengisi ruang publik kita. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan bukan orang baru, orang lama, ya kan, dan juga orang yang dekat sekali dengan perspektif baru. Ada Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan, Mbak Jalaswari Pramodawardhani. Mbak Dhani, apa kabar, Mbak Dhani? Baik, selamat siang. Senang banget nih akhirnya bisa ketemu Mbak Dhani. Bukan sebagai host perspektif baru, tapi sebagai narasumber saya. Gantian ya. Gantian. Dan Mbak Dhani ini yang bertahun-tahun ternyata tadi begitu kita memulai setup, kayaknya kangen juga di sama perspektif baru. Mbak, sebelum kita mulai, kangen nggak Mbak sama siaran-siaran gini? Sangat kangen. Karena kita sudah lama ya di perspektif baru, kan udah belasan tahun. Iya. Ya, dan dari sana kita yang paling asik itu kalau ini. Yang paling susah cari parkir di Fatmawati. Yang kedua, ya, yang paling asik itu ini, bacain sahabat-sahabat kita di seluruh tanah air. Kangen sekali dan ingin menyapa. Dan Mbak Dhani familiar dengan radio-radio ini ya. Sangat familiar. Thank you Mbak Dhani, terima kasih teman-teman. Dan ini kita juga bisa Anda bisa saksikan cuplikan wawancara saya dengan Mbak Dhani di YouTube-nya Perspektif Baru, dan di YouTube-nya Total Politik, serta di website kami di www.perspektifbaru.com. Wah, ini pengantarnya Mbak Dhani biasanya kalau tiap minggu jadi host di Perspektif Baru. Tapi kita akan bicara mengenai hal yang penting juga Mbak untuk kita. Penting sekali untuk terutama para perempuan di Indonesia yang selama ini tidak bisa berdaya ketika mengalami kekerasan seksual. Ini kita ada suatu kemajuan besar secara regulasi dan keberpihakan, bahwa kita akan segera mengetok ya Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini agak berubah namanya. Kalau kemarin udah lama, bertahun-tahun undang-undang ini disusun, namanya RUU PKS, sekarang RUU TPKS. Sebelum saya akan tanya update-nya gimana, kenapa namanya berubah Mbak? Ya. Dari RUU PKS menjadi RUU TPKS. Apakah ini ada yang agak sensitif, makanya namanya diganti, atau ada apa Mbak di balik layar itu gimana? Ya, ini kan sebenarnya perdebatan dari akademisi, praktisi, masyarakat sipil ya. Yeah. Pertama memang penghapusan kekerasan seksual. Tapi ketika berubah menjadi tindak pidana kekerasan seksual, itu kita semacam diingatkan bahwa yang namanya kekerasan seksual, entah itu di ruang publik maupun di ruang keluarga, itu adalah tindak pidana. Jadi itu harus dihukum. Itu pelakunya tidak bisa melenggang dengan nyaman, walaupun itu ada relasi keluarga sekalipun, karena kita tahu kekerasan seksual itu ruangnya tuh luas gitu ya. Dari ruang keluarga sampai ruang publik, ruang kerja, ruang pendidikan, di sekolah, di pesantren, dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini hanya untuk mewadahi bahwa kekerasan seksual itu sebuah kejahatan yang harus ditindak dan dihukum setimpal pelakunya. Oke, dan ini semakin menegaskan bahwa kejahatan seksual itu sesuatu yang jahat dan harus ditindak ya. Jadi bukan jadi ini penting kenapa namanya kemudian di quote unquote di detik-detik akhir menjelang ini masuk ke di proses di parlemen kita, namanya berganti. Tapi update-nya gimana Mbak Dhani? Apakah semakin cerah atau justru malah seperti hari ini nih agak mendung hujan, jadi masih agak berkabut ini masa depan RUU TPKS ini? Sebenarnya kalau melihat kronologisnya ya, ini kan RUU TPKS ini sejak tahun 2016 itu keluar masuk untuk dibahas, dan sampai hari ini memang belum disahkan. Tapi proses itu kita kan berharap akan disahkan dalam waktu dekat. Kemarin tanggal 18 Januari ditetapkan, sudah diketok bahwa RUU TPKS ini adalah inisiatif DPR. Nah, dalam seminggu setelah diketok ini,
naskah akademik, draft RUU TPKS ini disiapkan untuk diserahkan kepada Presiden. Nah nanti kami di pemerintah mengisi dimnya seperti yang disampaikan Presiden bahwa Presiden itu kan memberikan 3 arahan kalau nggak salah tanggal 4 Januari kemarin bahwa pertama ini RUU TPKS ini harus menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya DPR, tetapi masyarakat, akademisi, praktisi, NGO dan lain-lain. Yang kedua, Presiden mengamanatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk segera berkonsultasi, berkomunikasi dengan kawan-kawan di DPR untuk mempercepat proses ini. Dan yang tiga, Presiden memberikan instruksi kepada kami di tim gugus tugas percepatan RUU TPKS ini untuk segera menyelesaikan pengisian DIM itu segera supaya bisa cepat diberikan kepada DPR dan kemudian disahkan. Badan ini di tim gugus tugas ini posisinya apa nih untuk RUU TPKS ini? Mungkin bisa di-share juga. Tim gugus tugas ini dewan pengarahnya itu para menteri. Ada Kepala Staf Kepresidenan, ada Menteri KPPPA, ada Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, kemudian Jaksa Agung. Nah, kemudian yang menjadi ketua tim gugus tugas itu adalah Pak Menkumham. Dan kemudian kami deputi-deputi di beberapa kementerian lembaga ini menjadi wakil. Dan kerja kami memang kami sudah intens sekali, misalkan melakukan kajian-kajian, membandingkan undang-undang yang ada dengan draft RUU yang terus tumbuh kan di DPR, ada draft tanggal segini kan kita selalu update itu. Betul. Nah dari sana kita sebetulnya kerja-kerja ini untuk mengantisipasi. Jadi supaya kerja itu cepat paralel gitu ya. Jadi di satu sisi jangan sampai gini, ketika sudah diketok di DPR dan diserahkan ke pemerintah, kita baru kerja, itu malah Oh jadi ini bagian dari quote unquote nyicil sebenarnya ini, karena ini undang-undang inisiatif DPR, harusnya memang DPR yang membuat draftingnya Mbak ya. Dan ini bisa dijadikan semacam model mitra kolaborasi antara bukan saja biasanya kan pemerintah, masyarakat sipil, ini dengan Balek, ini juga dengan kawan-kawan di cabang kekuasaan lain, yudikatif, misalkan dengan MA dan lain-lain. Jadi ini betul-betul sebuah kolaborasi yang bagus sekali, melibatkan semua stakeholder dan ownership tentang pentingnya RUU TPKS, draft ini dan lain-lain itu menjadi milik bersama gitu. Dan ini bisa dijadikan ke depan itu semacam model kerjasama seperti itu. Dan efektif Mbak ya, tapi masyarakat menilainya gini Mbak, ini bisa efektif dan akhirnya kemudian menggelinding fokus gitu di DPR jadi barang ini setelah Presiden bicara agak keras. Asbabun nuzulnya itu gimana sih Mbak Dani pasti tahu tuh di belakang layarnya tuh. Sampai Presiden kemudian mengadres ini secara khusus gitu Mbak. Sebetulnya ya ini kayak puncak gitu ya. Kayak sebetulnya kalau di peringatan Hari Ibu, Hari Perempuan, hari soal kalau ada kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus yang besar dan lain-lain, Presiden itu sebetulnya sudah memberikan warning gitu ya. Tetapi kemarin itu Presiden melihat bahwa faktanya angka-angka kekerasan seksual itu meningkat. Kasus-kasus beberapa bulan belakangan ini kan semua naik ke atas gitu ya. Dan korbannya dari umur belasan tahun sampai paruh baya sampai. Jadi ini benar-benar korban yang anak-anak sampai orang dewasa. Dan kemudian wilayahnya. Ini bukan hanya wilayah di lingkungan keluarga saja, antara paman yang memperkosa keponakan, antara bapak memperkosa keponakan dan lain-lain. Ini juga di wilayah publiknya juga hampir merata gitu. Di tempat kerja ada, di tempat ibadah ada, di tempat ibadah itu dalam artian pesantren, semacam itu, terus kemudian sekolah, kemudian tempat kerja, bahkan kalau misalkan berdasarkan laporan yang ke kantor staf Presiden itu bermacam-macam gitu. Nah ini menarik nih Mbak, mungkin banyak juga masyarakat yang nggak bisa mengidentifikasi, oh ini tuh pelecehan seksual ya, oh ini kekerasan seksual buat saya ya, karena ini kan suatu yang di tengah maskulinitas kita, di tengah ketidaktahuan kita, mungkin Mbak Dani bisa kasih pencerahan juga.
kekerasan seksual dalam TPKS ini seperti apa sih Mbak? Apa aja yang bisa kita identifikasi ini menjadi bagian dari kekerasan seksual? Ini kan, kalau misalkan kita bicara jenis-jenis kekerasan seksual itu kan macam-macam. Tapi sebetulnya itu mengerucut kepada satu hal bahwa adanya relasi kekuasaan yang timpang antara orang tua anak. Itu kan relasinya juga nggak setara kan? Asimetrik ya Mbak ya? Asimetrik. Jadi banyak relasi kekuasaan yang timpang inilah, relasi kuasa yang timpang inilah yang menyebabkan memicu terjadinya hal-hal seperti itu. Makanya ada yang guru dengan muridnya, ada dosen dengan mahasiswanya, gitu seperti itu. Komandan dengan anak buahnya, gitu. Jadi kan relasinya tuh memang nggak setara. Kalau setara tuh biasanya ada konsen di situ ya. Iya. Oke. Dan dari sana kita melihat bahwa bukan sekedar jumlah, tetapi kalau kita melihat testimoni korban itu kan luar biasa, dan kita melihat ini masih belum ada katakanlah minim sekali hukum yang melindungi korban gitu. Nah, ini RUU TPKS ini RUU yang merupakan undang-undang yang nantinya akan jadi terobosan gitu. Karena dia tidak hanya menghukum pelaku saja, tetapi bagaimana advokasi kepada pemulihan hak korban, kemudian pemberatan juga ada di sana, itu dilakukan. Jadi pelaku sendiri pun selain dia tentu saja dijatuhi hukuman, tapi dia juga kejadian agar tidak terjadi keberulangan lagi. Jadi itu bukan saja pemberatan hukuman, tetapi bagaimana dia juga dibina dalam artian. Bagaimana dengan hukum-hukum kita yang lain juga yang sekarang kan memang kekerasan seksual juga sudah bisa ditindak kan Mbak dengan hukum pidana, hukum macam-macam. Nah, ini gimana mensinkronisasi persoalan hukum? Apa yang kemudian diisi kekosongannya oleh RUU TPKS ini? Ya, soal kekerasan seksual ini kadangkala yang paling susah itu kan ketika membawa persoalan keluarga ke pengadilan, ke ranah hukum kan. Nggak tega lah om sendiri, nggak tega lah bapak sendiri. Betul. Nanti saya dikucilkan kalau ngadu itu kayak gitu. Itu relasi kuasa yang timpang itu loh. Kadangkala perempuan, anak itu kan selalu dilihat atau dipandang sebagai properti. Jadi itu kan anakku, jangan ikut campur. Ini kan persoalan keluarga. Padahal soal kekerasan ya kekerasan gitu ya. Soal entah kekerasan fisik atau apapun. Nah, di sana juga pasti ada unsur ketidakrelaan. Nah, unsur ketidakrelaan, unsur paksaan ini kan sudah melanggar hak asasi entah itu anak, entah itu korban yang sudah mereka mendapatkan kekerasan. Nah, ini sudah bisa dijadikan tindak pidana yang bisa bikin jera para pelaku itu apa Mbak dari undang-undang baru ini? Apa yang bisa bikin saya nggak mau deh, abis denger Mbak Dani gue takut deh kayak gitu lagi? Apa Mbak yang bikin kita paling jera dari undang-undang ini? Saya rasa itu kalau soal jenis hukum dan dengan pemberatannya itu kan saya rasa hampir semua itu juga seperti itu. Tapi ya itu tadi, konsistensi dan pemahaman penegak hukum, aparat penegak hukum terhadap persoalan-persoalan ini. Ini kan kekerasan seksual. Jadi para penegak hukum sendiri harus disadarkan betul ya Mbak ya, karena dia ada garda di depan dan dalam penegakan hukum ya. Kadang-kadang gini, kita sudah tahu ini anak katakanlah diperkosa berkali-kali, tapi karena ini sama saudaranya, terus kemudian bukan tapi melalui jalur mediasi. Jalur mediasi itu ini ada perdebatan juga. Ada yang tidak setuju karena itu akan melemahkan hukuman dan kemudian juga melemahkan korban juga. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa jalur-jalur mediasi ini juga bisa dipakai korban untuk didengarkan haknya dari perspektif dia. Artinya tidak selalu orang tuh digeret ke ranah hukum, tidak selalu orang nyaman dengan ini hukum. Tapi ada mekanisme, ada tahapan. Nah, itu yang diatur juga. Kita bicara mengenai hal yang sangat penting, tapi jujur kita yang baca berita tiap hari aja belum tentu paham bener nih Mbak terkait dengan RUU TPKS. Tadi melanjutkan pembicaraan dengan Mbak Dani, calon undang-undang ini seperti pisau yang cukup tajam untuk para pelaku yang membuat kita harus pikir 2, 3, 4, 5 kali untuk melakukan pelecehan seksual. Tapi problemnya Mbak, ketika kita bicara masuk ke ranah hukum gitu Mbak ya, ini kan ada proses pemberian kesaksian, bertemu dengan penyidik, belum nanti masuk ke pengadilan, harus bersaksi. Sementara banyak sekali korban dengan relasi yang timpang seperti tadi kata Mbak Dani, itu merasa
takut, enggan, rikuh, sungkan gitu, terutama dengan orang-orang yang nanti akan diperkarakan. Nah, ini apakah ada ruang atau celah, Mbak, untuk mengakomodasi ketakutan dan keraguan ini yang ujung-ujungnya kita pelakunya nggak dihukum, Mbak, karena kompromi, ngalah, dan berakibat trauma yang berkepanjangan kepada korban. Gimana, Mbak Dani? Sebetulnya RUU ini yang kita bilang akan menjadi terobosan bagi keadilan korban itu kan mendasarkan kepada bagaimana korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya ya, mendengarkan suara korban. Nah, dari persoalan itu saya rasa tidak ada cara atau strategi tunggal untuk mendapatkan keadilan itu. Memang ada perdebatan di publik bahwa sebagian besar kawan-kawan masyarakat sipil, aktivis itu soal restoratif justice itu atau keadilan restoratif itu mereka menolak karena itu semacam pelemahan, dianggap semacam pelemahan karena nanti ujung-ujungnya misalkan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice itu kan jadi semua pihak yang masuk dalam persoalan itu didengarkan suaranya, ada kesepakatan dan lain-lain. Nah, lebih kompromi lah ibaratnya gitu. Dalam konteks ini banyak yang nggak setuju karena itu dianggap semacam pelemahan. Betul. Karena nanti ujung-ujungnya pelaku tidak dihukum dan korban mengalah. Betul. Kadang-kadang ini misalkan orang diperkosa udah dinikahkan aja, padahal kan itu bukan solusi gitu ya. Betul. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa korban itu tidak semuanya nyaman, semuanya masuk ke pengadilan. Betul. Didengarkan orang-orang, dicatat panitera gitu-gitu, Mbak ya. Gitu. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa ini juga ada celah, tetapi tetap memberikan hukuman kepada pelaku gitu. Nah, itu harus ada syaratnya. Jadi syaratnya misalkan itu harus kesepakatan yang disetujui korban, dan kemudian itu yang mendampingi orang yang ditunjuk korban, yang tahu masalah, mungkin yang ahli dalam hukum segala macam. Jadi tidak sekedar bersepakat saja. Nah, ini yang kemarin itu perdebatan ini mengkayakan RUU ini. Nah, saya tidak tahu di draft terakhir DPR itu akan seperti apa pasal-pasal itu, karena di awal-awal itu kan kawan-kawan balik DPR itu kan ada gagasan tentang itu, tapi kemudian ya itu tadi ada diskusi macam-macam itu. Dan saya rasa dari apa yang disampaikan Didi tadi benar bahwa kita jangan lupa bahwa yang utama itu adalah korban. Karena selama ini seperti yang disampaikan Pak Wapenkumham bahwa dari sekian kasus yang masuk ke pengadilan hanya 10% yang bisa ditangani. Yang bisa ditangani? Ya. Wow. Jadi kita bisa tahu bahwa kita membutuhkan undang-undang ini secepat-cepatnya, dan saya rasa ini bukan soal memonitor, soal menjadi perhatian bersama seperti kata Presiden ini ya, kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan masyarakat sipil itu harus memonitor semua proses. Karena korbannya belum tentu jauh dari kita loh, Pak. Bisa-bisa orang-orang di sekitar kita, orang yang kita sayangi gitu kan. Dan ini yang menjadi, bisa saja ini terlibat dan terjadi pada kita, jadi kita harus punya concern yang sama. Tapi problemnya, Mbak, dalam merumuskan sesuatu yang baik ini, tidak semua orang pasti setuju, tidak semua orang seiring sejalan gitu ya. Kita tahu ada beberapa concern yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang menolak rancangan undang-undang ini. Misalnya, nanti Mbak Dani bisa klarifikasi ya. Yang pertama, harus ada dulu dong ketika undang-undang ini disahkan, RUU KUHP yang baru nih harus disahkan juga. Jadi perundang-undangannya seiring sejalan, tidak saling potong-memotong. Nah, ini gimana, Mbak? Saya rasa nggak perlu, karena RUU KUHP yang sekarang ini kan kita, walaupun itu belum selesai ya, tetapi kan kami ini melakukan kajian-kajian ya. Apa saja yang akan ada di ruang undang-undang yang lain, apa saja yang ini. Nah, tentang kekerasan seksual itu ada satu klausul yang mengatakan bahwa
nanti hal-hal yang terkait kekerasan seksual itu merujuknya di undang-undang ini Oh, gitu loh. justru malah Kekerasan mendukung ya, Mbak. seksual Justru itu, harus iya, ada dulu undang-undang ini sebagai betul, rujukan utama ya. Memang soal perkosaan itu memang ada di sana, tetapi soal kekerasan seksual ini memang selama ini tuh belum ada dalam undang-undang yang lain. Yang berikutnya, Mbak, ini melegalkan dan mendorong terjadinya perzinahan. Apalagi kalau kita bicara konsen, ada kesepakatan dua pihak. Oh, berarti kalau ada kesepakatan dua pihak berzina nggak bisa dihukum dong. Nah, ini Mbak Dani coba kasih perspektif tentang kepada orang-orang yang berpikir tentang ini. Itu tidak ada sama sekali di pasal-pasal itu, tidak ada sama sekali kesepakatan yang misalkan ada dalam pasal itu pun itu dilihat dari konteksnya, kesepakatan apa dulu. Nggak mungkin kekerasan seksual itu kesepakatan pasti kan berarti tidak ada korban, misalkan seperti itu kan logikanya seperti itu. Jadi ini tidak bisa dilihat seperti itu, dan lagian pasal itu nggak ada. Pasal itu nggak ada ya? Pasal yang dianggap melegalkan itu LGBT itu nggak ada. Itu betul-betul nggak ada. Kenapa bisa sampai ada pikiran dan komentar seperti itu, Mbak ya? Bahwa ini melegalkan perzinahan gitu. Didit, kita tahu bahwa ini kan sebetulnya undang-undang yang sangat penting ya, karena kita berpihak kepada korban, dan kita tahu bahwa ini pun juga berarti juga ada kepentingan lain yang terkait dengan ini, mungkin pihak-pihak yang bisa dimasukkan ke pengadilan dan lain-lain. Tetapi sebetulnya kita harus cermat bahwa dalam pasal-pasal itu sama sekali tidak mengandung apa yang disampaikan tadi. Pasal-pasal yang tadi itu soal zina, mendukung LGBT dan segala macam itu tidak ada sama sekali hubungannya. Jadi tolong please, justru saya diskusi-diskusi yang dilakukan di ruang publik itu akan semakin melipat gandakan pemahaman kita tentang wacana apa yang sebenarnya bisa kita serap. Pemerintah dan DPR masih membuka ruang masyarakat untuk bisa berdiskusi terkait hal ini? Masih. Nanti paling tidak di pemerintah nanti akan ada semacam diskusi publik untuk sebelum kita menyampaikan lagi ke DPR. Oke, Mbak Dani, kasih pesan ke kita semua, kasih pesan juga ke kolega-kolega Mbak Dani di parlemen sekarang yang lagi juga berdebat dan berdiskusi soal ini. Kenapa kita perlu sekali, Mbak, punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan akan seperti apa Indonesia jika kita punya undang-undang ini, dan akan seperti apa juga Indonesia jika kita tidak kunjung merampungkan undang-undang ini. Agak susah juga. Susah memang, saya kasih pertanyaan Anda susah ya. Nggak bisa saya dikasih rasa gampang-gampang. ini ya tuh yang 6 tahun ini sudah terlalu penantian yang panjang buat para korban untuk mendapatkan keadilannya, dan bukan hanya itu saja, semakin hari semakin meningkat korban-korban itu berjatuhan dan tanpa perlindungan yang jelas. Nah, kemudian kita sekarang sedang berjuang bersama-sama agar undang-undang TPKS ini bisa disahkan oleh DPR dalam waktu yang secepat-cepatnya. Sehingga inilah hutang kita kepada, saya bilang peradaban kayaknya terlalu tinggi ya, tetapi ini adalah, bayangkan korbannya tuh dari anak-anak umur 12 tahun, 14 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Mungkin dianggap itu bukan korban kali, Mbak, dianggap itu kebiasaan dan budaya, dan atau mungkin ya ini saya lebih berkuasa. Mungkin banyak orang menganggap itu. Tadi kita bicara soal relasi kuasa yang timpang dan lain-lain itu di wilayah-wilayah yang tadi yang saya sebutkan di depan, itu saya rasa kita secara faktual, faktanya tuh ada gitu, dan kita tidak bisa menutup mata. Kita nggak bisa melihat, dan itu begitu dekatnya gitu dengan persoalan-persoalan dengan kita di rumah tangga, di sekolah. Kita kalau misalkan ditanya, kalau ini dibiarkan dalam jangka waktu panjang gimana? Itu nanti saya khawatir ini kan bicara soal penegakan hukum dan lain-lain. Ini kalau sampai pada satu titik korban-korban ini ingin mendapatkan perlindungan sementara, kita negara tidak kunjung memberikan itu, saya rasa ya kita bisa melihatlah bagaimana pembiaran itu nanti di ujungnya akan seperti apa gitu. Mungkin ketidakpuasan saya susah membayangkan seperti itu, tetapi yang jelas korban sampai hari ini
sangat berharap adanya undang-undang ini. Dan kalau kita membiarkan ini berlarut-larut, maka korban akan lebih banyak lagi jatuh. Negara tidak bisa melakukan hal yang maksimal untuk melindungi ini tanggung mereka. jawab negara, bukan hanya pemerintah. Ini tanggung jawab DPR, ini tanggung jawab jurnalis, 3 cabang media, kekuasaan itu bertanggung jawab semua. Betul. Mau yudikatif, legislatif, eksekutif. Karena penegak hukum di Polsek, di Polres, di SPK yang menangani langsung masalah harus tahu betul bagaimana cara menangani specialty masalah ini gitu ya. Jadi Mbak Dhani, terima kasih banyak Mbak Dhani. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi saya, mimpi Mbak Dhani, mimpi kita semua, ini tanggung jawab kita semua untuk tidak hanya Mbak Dhani tugasnya sampai di ujung nih nanti menggolkan undang-undang ini. Tugas kita adalah meyakinkan orang-orang di sekitar kita, mendidik orang-orang di sekitar kita supaya paham apa itu kekerasan seksual dan apa hukumannya buat Anda nih yang bandel dan masih pikir-pikir bahwa relasi kuasa yang timpang itu bisa Anda manfaatkan untuk keuntungan Anda. Pokoknya ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Mbak Dhani, sampai jumpa di Siaran Perspektif baru berikutnya.